Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jamkos. Podcastnya Skavela. Halo, hai. Wah, kita nggak terasa ya sudah masuk di pertengahan tahun 2023. Kayaknya baru saja kita itu berada di tahun 2022 maksud saya. Tapi ternyata kita udah di tengah-tengah nih. Dan podcast Jamkos alhamdulillahnya bisa kembali menyapa kalian nih warga Skavela yang ada di rumah atau mungkin di sekolah yang lagi nonton di YouTube channelnya SMK Negeri 7 Malang. Selamat datang untuk anak-anak kelas 10 yang baru bergabung ya di sekolah kita tercinta ini. Dan kalau saya boleh balik mengenang dari bulan Januari sampai sekarang, itu banyak sekali momen yang sudah dilewati oleh SMK kita. Dari mulai perpisahan anak kelas 12, terus libur sekolah, terus apalagi ya? Oh iya, peringatan ulang tahun SMK Negeri 7 Malang di bulan Maret ya, yang biasa disebut dengan Semarta. Wah, banyak momen ya sudah dilewati di tahun 2023. Dan masuk di bulan Juli ini kita sudah masuk di tahun pelajaran baru 2023-2024. Ya, untuk menyapa kalian nih anak kelas 10, saya Burani di sini menjadi host untuk podcast Jamkos akan berbincang-bincang dengan pemimpin dari SMK Negeri 7 Malang, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Supri Jana SPD, yang biasa kalian kenal dengan Bapak Pri. Ya, ayo kita lebih kenal dengan sosok beliau karena beliau juga sebenarnya baru bergabung dengan SMK Negeri 7 Malang ini di ujung tahun 2022. Nah, ini untuk khusus anak kelas 20, kelas 11 dan kelas 12 mungkin yang belum mengenal beliau, ayo kita ngobrol nih. Dan juga agar lebih kenal juga nih sama sekolah kita. Langsung dari Dekengan Pusat ya. Yaitu Bapak Pri gitu. Di sini sudah ada Bapak Pri, Bapak Suprijana. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik semuanya, sehat ya, selalu. Silakan Bapak boleh menyapa dulu seluruh warga Skavela. Oh iya, terima kasih untuk semua warga SMK Negeri 7 Malang, warga Skavela. Alhamdulillah mulai 1 Desember tahun 2022 yang lalu saya bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 7 Malang. Terima kasih atas sambutan dari semua warga sekolah yang tentunya menerima kehadiran saya pada hari itu. Ya. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, jadi yang namanya sekolah negeri itu ada rolling biasanya. Kepala sekolah itu berganti dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun gitu Pak ya. Ya, atau ya betul. Tidak ada kata minimal sebenarnya kalau gitu. Seperti itu. Jadi tergantung regulasi dari pimpinan saja. Ini adalah kita kan ditugaskan oleh gubernur, apa kata gubernur ya kita ikut saja. Oh iya, seperti itu ya. Jadi kalian baru tahu kan sekarang ya kalau pergantian kepala sekolah itu karena apa. Nah, agar kita lebih tahu lagi ya dengan sosok beliau, kita kan juga harus tahu nih sebelumnya beliau pernah memimpin di mana saja ya. Bapak boleh tahu nih jenengan sebelumnya memimpin di sekolah mana saja Pak? Oh iya, memang saya selalu berada di SMK gitu ya. Mulai pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri sipil, saya ditempatkan di SMK PGRI 2 Malang di Janti. Kemudian tahun 2021 tepatnya di 1 September saya diberikan tugas oleh gubernur untuk memimpin SMK Negeri 2 Batu. Selama 15 bulan di sana saya mendapatkan surat tugas lagi untuk ke sekolah yang lain yang lebih besar di SMK Negeri 7 Malang ini. Wah. Per 1 Desember 2022. Di ujung tahun 2023. 2022 ya Pak, maksud saya. Nah, Bapak ada perbedaan kah dari sekolah yang Bapak pimpin gitu dengan pasti ya ada karakter atau mungkin siswa yang berkesan gitu, perbedaannya apa Pak? Tentunya karena awal saya ditempatkan di sekolah
yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu di sekolah PGRI. Kemudian yang kedua di SMK Negeri Batu. Kalau di PGRI itu ini kelompoknya bisnis pariwisata, bisnis dan manajemen gitu ya. Kemudian di SMK 2 Batu itu SMK kelompok pariwisata. Nah, di SMK 7 ini ada pariwisata, bukan pariwisata yang SMK 2 Batu, pertanian. Oh, pertanian. Ya, pertanian. Kalau yang di SMK 7 kan ada pariwisata, ada teknologi informasi gitu ya. Jadi tentunya saya sebagai pimpinan lembaga yang mengikuti apa yang ada di sekolah itu. Tentunya kita juga mengembangkannya akan berbeda begitu ya, antara sekolah Bismen kemudian sekolah pertanian dengan sekolah yang ada di SMK Negeri 7 ini. Tentunya kalau dari peserta didik semuanya sama, karena kan usia mereka itu ya usia belasan tahun. Betul, begitu ya. Jadi masuk remaja. Saya rasa bagaimana kita mengelola mereka lebih baik lagi untuk mempersiapkan masa depan mereka. Jadi kami juga tentunya bekerja sama dengan semua yang ada di sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi lebih baik lagi. Gitu. Iya, jadi yang membedakan memang kelompoknya ya. Jadi kelompok jurusan itu ya Pak ya. Gitu. Iya, keahliannya berbeda-beda ternyata. Ya. Yang enaknya dari SMK itu ya Pak ya. Kita jadi banyak belajar. Betul, ya. Kalau mungkin di SMA kan biasanya jurusan hanya IPA, IPS, bahasa begitu ya. Tapi jadi saya itu belajar mulai dari bisnis begitu ya. Sekolah bisnis manajemen, kemudian ke sekolah pertanian, sekolah pariwisata dan teknologi informasi. Wah, jadi pengalamannya pasti banyak. Saya yang tambah pintar begitu ya. Iya. Iya, betul Karena sekali. saya juga belajar dari guru-guru yang ada di sana, termasuk kita sebagai guru kan juga belajar pada peserta didik kan gitu ya. Iya. Agar kita nanti bisa menjadi lebih pintar lagi untuk mengelola sekolah, atau mungkin kalau guru juga belajar dengan anak-anak itu agar lebih pintar lagi dalam mengelola kelas begitu ya kalau guru. Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut Pak Pri, kalau karakter ya Pak, bedanya nggak ada bedanya sebenarnya di sekolah-sekolah atau sebenarnya sama saja karena mereka usianya itu kan usia remaja begitu ya. Usia 15 sampai 18 itu saya rasa karakternya juga tergantung kita mengelolanya. Jadi nggak ada anak yang nakal atau anak yang bodoh atau apa, tergantung kita. Jadi anak yang punya, saya selalu menyampaikan anak nakal itu bukan anak yang nakal, tapi anak yang punya kelebihan begitu ya. Jadi dia akan jadi orang hebat manakala dia berada di tangan orang yang tepat. Gitu ya. Waduh, jadi sudah kita keluar jangan ya. mengeluh itu anak kok nakal, kok gablek, enggak. Saya enggak pernah punya rumusan itu. Jadi kalau ada anak-anak begitu, saya selalu sampaikan kepada guru. Itu anak yang punya potensi lebih, kalau dia berada di tangan yang tepat dia akan jadi orang hebat. Wah, betul sekali. Saya setuju dengan ini, jadi kuat loh ya dari Bapak Pri, betul sekali. Nah, Bapak, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai karakter siswa. Kita masuk nih ke sekolah kita. Kalau tadi sedikit ya membicarakan mengenai sekolah yang sebelumnya Bapak pimpin di SMK Negeri 7 Malang. Ketika pertama kali menginjakkan di sini gitu, ada kesan first impressionnya Bapak terhadap sekolah kita itu dari segi apa Bapak, boleh diceritakan? Pertama kali saya ke sini, yang pertama adalah karena jumlah peserta didik, jumlah warga sekolah yang lebih banyak dari sekolah saya sebelumnya. Kalau yang di PGRI 2 dengan di SMK 2 Batu itu sama, jumlah warga sekolahnya itu sama. Di sini mungkin sekitar 2,5 kalinya begitu ya. Jadi saya memandang atau melihat itu sebagai potensi untuk saya bisa mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Jadi ini sekolah yang jumlah warga sekolahnya, jumlah gurunya, jumlah peserta didiknya paling banyak dari 3 sekolah yang saya pimpin ini. Itu yang pertama, kesan pertama. Jadi dari perbedaan jumlah ya Pak. Dari jumlah warga sekolah ini kan juga potensi. Dengan banyaknya guru, banyaknya peserta didik, tentunya kita juga punya potensi yang lebih banyak lagi, sehingga harapan saya nanti ke depan banyak prestasi yang bisa ditorehkan oleh ibu bapak guru, oleh anak-anak semuanya dalam setiap ajang kompetisi.
Seperti itu. Jadi dari jumlah seperti itu. Ya, Adakah mungkin cerita yang menarik ketika pertama kali ada di SMK ya, Negeri 7, Pak? ya. Pertama kali saya datang ke sini karena Hmm, memang saya belum mengenal warga sekolah, betul. dan hari itu kebetulan saya janjian sama bendahara sekolah karena ada laporan yang harus segera terselesaikan. Janjian saya pagi karena pagi itu saya juga harus menyelesaikan kegiatan yang ada di SMK 2 Batu. Hmm. Sehingga saya sebelum ke Batu saya mampir ke sini, saya ditemui oleh Pak Satpam, yang Pak Satpam juga belum kenal saya siapa saya gitu ya. Sehingga waktu di gerbang itu sempat ya sedikit keraguan dari Pak Satpam untuk menerima saya Oh masuk ke iya. sekolah karena dikira wali murid atau siapa gitu ya. Iya. Terus saya sampaikan kebetulan yang saya cari pas lewat jalan di depan sekolah, sehingga saya langsung ketemu dengan orang yang saya maksudkan, sehingga waktu itu Hmm. bisa langsung terselesaikan begitu ya. Jadi pertama kali hadir ke sekolah ya itu kesannya, Itu ya belum kata kenal ya. dengan warga sehingga tidak dikenali juga siapa saya, karena saya juga belum memperkenalkan diri karena terburu-buru. Yo, ya betul. Berarti Iya. kalau dari segi keamanan aman ya, Pak ya? Kalau seperti itu kan Insya Allah ya, aman. Artinya petugas keamanan sekolah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya begitu ya. Jadi iya kalau ada betul. orang asing yang datang sudah sesuai dengan prosedurnya, harus ditanya mau ketemu Ya. dengan siapa, dan patut dicurigai orang asing yang tidak pernah datang ke sekolah. Termasuk saya pertama Mm-mm. mungkin ya dicurigai karena belum banyak aktivitas di sini, pertama kali ke Iya. sini. Ya, Iya, betul. Wah ini ya, cerita yang menarik ya dari Pak Pri mengenai awal pertama kali ke sini itu seperti apa. ya, Memang perlu ya keamanan sekolah itu, apalagi kita kan sebagai sekolah aman juga. Nah, itu penting untuk sekolah kami. Nah, Bapak pasti di setiap sekolah itu kan ada ciri khasnya ya, gitu ya. Salah satunya kalau menurut saya di sekolah kita itu pembiasaan di pagi hari. ya, Ya, betul. itu banyak sekali. Mulai dari anak-anak yang terlambat tentu ada punishment-nya ya dari pihak tatip. Masuk mereka ada doa pagi. Ya, Setiap pagi ada lagu juga untuk memberikan semangat. Terus menyanyikan lagu Indonesia ya, Raya, Asmaul Husna juga. Nah, Bapak, kalau bisa diceritakan khususnya untuk anak-anak kelas 10 nih yang baru saja bergabung dengan SMK Negeri 7 Malang, maksudnya apa? Karena ya, ada yang tanya, sebenarnya ngapain kok ini berapa menit harus dihabiskan Heeh, dengan pembiasaan pagi? ya. Nah, itu. Ya, memang. Jadi itu pembiasaan yang sangat bagus yang baru saya temui di sekolah ini. Di sekolah lain itu memang pembiasaannya beda-beda gitu ya. Ya. Di sini kita pembelajaran mulai pukul 7, tapi 6.45 kita sudah memulai dengan aktivitas itu tadi. Jadi anak-anak harus sudah berada di sekolah pada pukul 6.45. Kemudian di sana ada doa yang dipimpin oleh Pak Imam Ghazali kalau nggak salah Iya, suaranya ya. betul ya. Ya, jadi kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Setelah selesai ada lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan, di mana pada saat lagu berkumandang semua aktivitas harus terhenti, tidak ada Betul. yang beraktivitas, semuanya berdiri tegak sempurna untuk ikut menyanyikan lagu tersebut. Nah, ini pembiasaan yang sangat bagus. Jadi kita memulai aktivitas diawali dengan doa Ya. bersama, kemudian kita juga tidak lupa bahwa kita berada di Indonesia yang nanti mereka itu akan mengisi ke depan untuk Indonesia ke depan lebih baik lagi. Begitu. Iya, jadi betul Ya, menumbuhkan rasa nasionalis ya Pak betul. ya, Indonesia Raya. Dan doa itu ya seperti yang kita ketahui ya, namanya pergaulan anak remaja sekarang kan bagaimana gitu ya Pak, Ya, memprihatinkan dan mencemaskan sebenarnya. Jadi kalau bisa kalian seimbang gitu ya, religinya itu didapat dari betul. doa itu ya Pak, Ya, pembiasaan dari awal ya. Itu tadi maksud dari pembiasaan pagi. Nah, nanti tidak ada pertanyaan lagi ya terkait apa maksud dari ya, pembiasaan pagi yang selalu kita lakukan di setiap paginya. Oke, Bapak, sekarang kita sudah dari ciri khas kita masuk di tahun pelajaran baru ini Bapak. Kita sudah menginjak tahun 2023-2024. ya, Adakah program kedepannya Bapak ya, dari jenengan yang akan diberikan untuk seluruh warga ya. Skavela? Eh, Tentunya ada. Kita juga punya apa istilahnya mimpi ke depan. Ya. Ya, pertama yang kita akan bangun sekolah kita ini
tampilan wajah sekolah kita. Karena kita masih bingung wajah antara di sisi utara dan sisi barat, kan belum nampak wajah sekolah kita. Mungkin nanti ke depan kita akan melakukan perwajahan. Kita sudah punya desain perwajahan sekolah yang kemarin pada tahun 2022 awal saya berada di sini, kami dengan tim manajemen sudah membuat rencana pengembangan sekolah dengan perwajahan, sehingga kalau ada kereta lewat di sebelah barat itu akan tahu bahwa ada bangunan SMK Negeri 7 di sebelah timurnya. Karena kan masih ada lahan kosong, kita belum menampakkan di sana tulisan yang di gerbang itu mungkin masih terlalu kecil belum terlihat dari sana. Mungkin nanti ke depan setiap orang yang naik kereta lewat di barat sekolah kita akan tahu bahwa di sana ada SMK Negeri 7. Ini perwajahan sekolah. Kemudian untuk program yang lain tentunya kita juga ingin ada prestasi-prestasi dari warga sekolah, semua warga sekolah, khususnya dari ibu bapak guru, kemudian juga anak-anakku semuanya, terkait dengan yang sekarang ini sedang diikuti ke guru kreatif camp itu yang GCC, yang ada beberapa teman guru yang tahun kemarin juga sudah punya prestasi untuk di kegiatan tersebut. Nah, kemudian anak-anak tentunya juga prestasi yang kami harapkan nanti bisa di dalam bentuk LKS atau mungkin kompetisi yang lainnya begitu. Wah. Iya, berarti programnya Pak Pri ini adalah mencetak banyak prestasi di SMK Negeri 7 Malang. Harapan kita seperti itu. Karena dengan prestasi itu kita akan semakin dikenal oleh masyarakat luas, kemudian kita juga akan tentunya orang tua juga akan bangga melihat anak-anak mereka berprestasi ada di SMK Negeri 7. Betul sekali. Nah ini tapi yang membuat saya penasaran ya, nanti kayaknya perwajahan baru ini, wajah baru SMK Negeri 7 Malang. Ya ini ditunggu ya, kita sama-sama menunggu nih bagaimana bentuk wajah baru SMK Negeri 7 Malang. Kami cetak besar biar semua warga sekolah tahu ini nanti wujud sekolah kita akan datang. Ya tentunya dengan seperti itu kan harapannya semuanya ikut berdoa tentunya ya, minimal gitu ya berdoa untuk bisa nanti segera terwujud apa yang menjadi mimpi kita bersama. Iya, jadi mimpi seluruh warga Skavela. Oke, wah nggak terasa ya, ini obrolannya seru sebenarnya Bapak, tapi ya namanya waktu ya. Kita harus mengakhiri percakapan obrolan kita bareng-bareng hari ini dan kemungkinan ada sesi berikutnya bisa jadi ya. Agar kita lebih kenal dengan Bapak Pri. Oke, satu saja Bapak pertanyaan terakhir. Tadi sebenarnya sudah menceritakan harapan. Saya ingin jenengan tiga kata untuk Skavela itu yang mencerminkan Skavela itu apa Bapak? Mungkin sebagai closing terakhir. Skavela itu disiplin, kemudian berwawasan lingkungan dan berprestasi. Oke, terima kasih Bapak Pri. Kita akhiri sampai di sini, kita ketemu lagi di Jamkos berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bapak Pri. Oke, bye bye.